Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, ST, MMT, PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Audit TI kelas 5A dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya dari kelompok kami, kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul Pentingnya Audit Teknologi Informasi bagi Organisasi. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan dari kelompok 2, itu ada saya sendiri, Muhammad Syahrul Abidin dengan NIM awal 21, NIM akhir 001. Selanjutnya, Dan saya Muhammad Mahfur Salih Wahyudi dengan NIM akhir 099. Dan saya Pugu Capragowo dengan NIM akhir 102. oke, untuk selanjutnya penjelasan oleh teman saya. Yang pertama di sini terdapat pendahuluan. Di dalam era transformasi digital yang kian meluas, teknologi informasi menjadi pilar utama dalam mendukung operasional. Eh, Tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai fondasi inovasi dan pertumbuhan. Keberhasilan mengadopsi teknologi informasi membawa manfaat yang sangat besar, seperti peningkatan produktivitas dan daya saing. Akan tetapi seiring kemajuan teknologi, organisasi ini dihadapkan pada risiko kompleks seperti keamanan data dan ketidakpatuhan regulasi. Keamanan data, ketersediaan sistem, dan kepatuhan regulasi menjadi elemen kritis yang tidak boleh diabaikan. Karena celah keamanan dapat merugikan reputasi organisasi dan ketidakpatuhan regulasi, lalu berakibat serius secara hukum dan finansial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teknologi informasi menjadi suatu keharusan dan audit teknologi informasi muncul sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko potensial. Next. Selanjutnya di sini definisi dari audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi itu adalah suatu proses sistematis dan independen yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memeriksa efektivitas, keamanan, dan ketersediaan sistem, infrastruktur, serta kebijakan keamanan yang terkait dengan teknologi informasi di suatu organisasi. Lalu peran audit TI ini sangat krusial dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan organisasi di tengah kompleksitas lingkungan digital. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta penilaian terhadap kebijakan keamanan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, audit TI itu melibatkan evaluasi terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di dunia teknologi informasi. Lanjut. Nah, di sini terdapat tujuan dari audit TI. Yang pertama, mengidentifikasi risiko keamanan. Salah satu tujuan utama audit TI mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan yang mungkin mempengaruhi sistem dan data organisasi. Ini melibatkan penilaian terhadap potensi ancaman, celah keamanan, dan kelemahan dalam implementasi dan kebijakan keamanan. Yang kedua, mengurangi risiko keamanan. Langkah selanjutnya dari audit TI ini adalah memberikan rekomendasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko tersebut, dan ini mencakup perbaikan kebijakan keamanan, peningkatan sistem, enkripsi atau pengontrolan akses yang lebih ketat. Yang ketiga, menilai keefektifan kontrol internal. Audit TI ini menilai kontrol internal yang diterapkan oleh organisasi. Ini melibatkan penilaian terhadap prosedur keamanan, manajemen akses, pemantauan keamanan, dan praktik manajemen risiko yang ada. Yang keempat, yang terakhir ini meningkatkan kinerja sistem teknologi informasi. Tujuan audit TI tidak hanya terbatas pada identifikasi dan mitigasi risiko, akan tetapi juga mencakup dari peningkatan kinerja sistem teknologi informasi. Audit akan mengevaluasi arsitektur teknologi informasi, kualitas perangkat lunak, dan performa infrastruktur untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan optimal. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu komponen audit. Di dalam komponen audit ini ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu audit keamanan informasi,
lalu ada audit sistem, dan selanjutnya yaitu audit kebijakan dan prosedur. Untuk selanjutnya yaitu audit keamanan informasi. Nah, di audit keamanan informasi ini terdapat 3 poin. Audit keamanan informasi sendiri merupakan tahap awal dari audit, di mana auditor melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan oleh organisasi. Untuk poin yang pertama itu ada analisis keamanan data. Nah, auditor itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan untuk melindungi data dan informasi organisasi. Nah, ini melibatkan evaluasi kebijakan enkripsi, konfigurasi firewall, serta kontrol akses yang diterapkan pada data sensitif. Untuk selanjutnya, poin kedua yaitu pengujian keamanan. Pengujian keamanan ini mencakup pengujian aktif terhadap sistem keamanan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem agar dapat bertahan terhadap serangan. Nah, hal ini dapat mencakup uji penetrasi, skenario serangan, dan pengujian keamanan jaringan. Untuk poin ketiga, yaitu evaluasi kebijakan keamanan. Di evaluasi kebijakan keamanan, pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan keamanan, termasuk kebijakan akses. Nah, lalu ada kebijakan pengguna perangkat dan kebijakan keamanan lainnya. Di sini implementasinya udah. Auditor juga menilai pemahaman dan kepatuhan personel terhadap kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu audit sistem. Nah, audit sistem ini merupakan tahap kritis dalam penilaian teknologi informasi organisasi. Nah, nanti auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi keandalan dan kinerja sistem teknologi informasi yang menjadi tulang punggung operasional organisasi. Dalam audit sistem ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja sistem. Auditor mengevaluasi keandalan dan kinerja sistem teknologi informasi dalam organisasi, yaitu mencakup pemeriksaan perangkat keras, perangkat lunak, serta interaksi dan integrasi antara komponen sistem tersebut. Poin yang kedua yaitu pemeriksaan infrastruktur. Nah, dalam pemeriksaan infrastruktur, audit ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur teknologi informasi, termasuk server, jaringan, dan sistem penyimpanan. Untuk selanjutnya yaitu pada poin ketiga, pengujian pemulihan bencana. Nah, auditor melakukan pengujian terhadap rencana pemulihan bencana organisasi untuk memastikan bahwa jika terjadi insiden, organisasi dapat pulih dengan cepat. Nah, ini mencakup pengujian backup, pemulihan sistem, dan kelangsungan bisnis. Lalu yang ketiga, yaitu ada audit kebijakan dan prosedur. Dalam audit kebijakan dan prosedur, ini terdapat 2 poin, yaitu pemeriksaan kebijakan dan pemeriksaan kepatuhan. Untuk pemeriksaan kebijakan, yaitu melibatkan pemeriksaan kebijakan privasi, kebijakan keamanan informasi, dan kebijakan lainnya. Untuk pemeriksaan kepatuhan, itu menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, prosedur operasional, dan aturan internal. Nah, selanjutnya yaitu adalah manfaat audit teknologi informasi. Dalam manfaat audit teknologi informasi itu terdapat 3 poin, yaitu pencegahan keamanan data, efisiensi operasional, dan kepatuhan hukum regulasi. Nah, untuk pencegahan keamanan data, sebagai fokus utama dalam audit teknologi informasi, pencegahan data bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi potensi risiko keamanan yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data organisasi. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu identifikasi risiko keamanan, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Poin yang kedua yaitu rekomendasi perbaikan. Ini mencakup perubahan kebijakan keamanan, implementasi teknologi keamanan baru, atau pelatihan karyawan. Untuk yang kedua yaitu efisiensi operasional. Nah, dalam efisiensi operasional ini menjadi fokus penting dalam audit teknologi informasi. Kenapa?
karena tujuannya yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Nah, dalam efisiensi operasional terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu penilaian proses. Dalam penilaian proses ini, itu termasuk penilaian terhadap pemantauan sistem, manajemen kapasitas, dan tata kelola teknologi informasi secara keseluruhan. Untuk yang poin kedua dalam efisiensi operasional, itu terdapat optimasi infrastruktur. Nah, optimasi infrastruktur ini, yaitu rekomendasi dari audit, dapat mencakup perbaruan perangkat lunak, peningkatan kapasitas server, atau investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan kinerja sistem. Lalu, yang terakhir dalam manfaat teknologi audit teknologi informasi, yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, kepatuhan hukum regulasi ini mencakup 2 poin. Yang pertama adalah audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini mencakup pengujian terhadap kepatuhan GDPR, lalu HIPAA, atau regulasi keamanan data lokal yang berlaku. Lalu, poin yang kedua yaitu pencegahan sanksi hukum. Nah, dalam pencegahan sanksi hukum, memastikan kepatuhan audit membantu mencegah sanksi hukum dan denda yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran regulasi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait tantangan dalam audit teknologi informasi. Dalam pembahasan ini, kita membahas 2 topik, yaitu diantaranya dinamika teknologi dan juga biaya dan sumber daya dalam audit. Nah, untuk yang pertama yaitu dinamika. Tantangan utama dalam melakukan audit TI adalah dinamika yang cepat dari kemajuan teknologi. Perkembangan yang pesat dalam teknologi mengharuskan auditor TI untuk selalu memperbarui dan memperdalam pengetahuan mereka agar dapat mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul. Kesulitan lain yang dihadapi oleh auditor teknologi informasi adalah mencari cara untuk memperoleh akses yang memadai terhadap sistem yang semakin terdesentralisasi dan tersebar luas. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan pada dinamika ini, auditor perlu melanjutkan pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus serta tetap berhubung dengan perkembangan terbaru dalam dunia teknologi informasi. Selanjutnya yaitu terkait biaya dalam tantangan audit. Manfaat yang dihasilkan dalam hal keamanan Manfaat yang dihasilkan dalam hal keamanan data, kepatuhan terdapat regulasi, dan efisiensi operasional dapat mengatasi biaya investasi tersebut, memberikan nilai tambah yang besar bagi keseluruhan perusahaan. Nah, untuk proses audit membutuhkan waktu, tenaga ahli, serta penggunaan perangkat lunak atau alat yang dapat mendukung proses pemeriksaan yang secara teliti. Dalam penyusunan sebuah laporan, penting untuk menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk audit TI seharusnya dilihat sebagai investasi yang jangka panjang. Selanjutnya yaitu next. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Untuk studi dari beberapa materi yang kita jelaskan, kami menjelaskan 2 studi kasus, yaitu diantaranya di PT Anugrah dan juga di Bank Indonesia. Untuk di PT Anugrah adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berada di Jakarta yang berhasil mengalami transformasi signifikan setelah menjalani audit teknologi informasi. Nah, untuk kasus sebelumnya, perusahaan ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan efisiensi sistem informasinya, termasuk seringnya terjadi insiden keamanan dan kesulitan dalam melacak
serta menganalisis data. Nah, perusahaan ini mengalami penurunan drastis dalam insiden keamanan serta peningkatan efisiensi dalam pengolahan data. Untuk yang studi kasus kedua, yaitu di Bank Indonesia, adalah suatu bank sentral Republik Indonesia yang berhasil meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem informasi setelah menjalani audit teknologi informasi. Di mana untuk setelah implementasi terjadi penurunan drastis insiden keamanan dan peningkatan efisiensi dalam pengolahan datanya. Next. Nah, untuk dari beberapa pembahasan terdapat kesimpulan yaitu audit teknologi informasi adalah langkah krusial yang tak terhindarkan bagi organisasi. Selain itu, melindungi terhadap risiko keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Audit ini juga berkontribusi pada peningkatan kinerja dan berkelanjutan jangka panjang. Kesadaran dan implementasi audit menunjukkan produktivitas organisasi dalam menghadapi tantangan kompleks di dunia digital. Dengan audit menyeluruh, organisasi dapat mengoptimalkan nilai tambah dari infrastruktur dan juga sistem teknologi informasi mereka. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.